Jadi itu ya, secara garis besar dibagi menjadi 4. Ke sekolah lanjutan, kemudian ke dunia kerja. Nanti dunia kerja itu ada dibagi lagi menjadi 2, yaitu swasta dan wira swasta. Kalau swasta itu sampean ikut sama orang, entah itu perusahaan atau perseorangan, itu namanya swasta, atau wira swasta. Wira swasta berarti kerja membangun lapangan kerja sendiri apapun itu. Wira swasta itu nggak harus besar guys. Jadi buka warung kopi nih nggone pinggir jalan itu juga udah wira swasta ya. Terus kemudian yang ke-3 kursus atau pelatihan dan yang ke-4 adalah menikah gitu. Kita akan bahas garis besarnya satu persatu. Plus minusnya, kita akan bahas plus minusnya satu persatu. Sambil disiapkan buku BK-nya nanti jadinya setelah selesai materi Zoom sampean langsung bisa ngupload rangkuman gitu, nggak punya tanggungan lagi. Ya, sambil disiapkan buku BK-nya. Seperti biasa setiap pertemuan BK kita rangkum per tanggalnya. Lanjut ya. Sekarang kita akan bahas plus minusnya. Yang pertama kuliah. Kuliah. Plusnya dulu apa minusnya dulu? Guys. Minusnya dulu. Plusnya dulu, siap. Kuliah plusnya itu begini. Pertama, cah kuliah niku keren toh? Ya, prejengane. Sing ayu ndak ayu, sing ganteng ndak ganteng. Terus kemudian kita akan tahu lebih luas tentang dunia pendidikan pastinya. Nanti di kampus, kalau sampean kuliah ya, di kampus itu akan ketemu dengan orang-orang akademisi, itu akan membuka mindset pikiran sampean jauh lebih lebar. Itu benar. Jadi beda loh, beda. Kita itu kumpulan sama orang-orang awam, sama kumpulan sama orang-orang pinter. Itu auranya udah beda. Itu pertama, plusnya. Kedua, Deng. Pertama keren, kedua kumpul sama orang-orang pinter, pengetahuannya juga lebih luas. Terus kemudian ketiga, kita ngomong tentang sisi ekonomi. Sekalipun kuliah itu memerlukan biaya, tapi itu investasi. Kalau misalkan kita hitung-hitungannya sama-sama kerja di perusahaan A. Lulusan SMK itu biasanya ditaruh di pelaksana dengan gaji kasarannya misal 3 juta per bulan. Nah, lulusan sarjana sama-sama kerja di perusahaan A, tentunya posisinya berbeda. Ditaruh di karir yang lebih atas tingkatannya. Dengan gaji misal ya 5 juta. Selisih 2 juta antara lulusan SMA dan SMK, itu rentang waktu berapa tahun modalmu kuliah itu wis balik. Paham nggak sampai gini? Mudeng? Ya, ya gitu. Jadi kuliah itu investasi. Memang benar membutuhkan biaya, iya kuliah. Tapi ketika nanti lulus kuliah sampean bisa dapat tempat, tentunya income yang sampean terima itu lebih besar daripada lulusan SMK sederajat. Gitu. Kira-kiranya begitu. Minusnya apa? Minusnya ya kita agak sedikit tertunda untuk menghasilkan uang. Jadi biasanya kendalanya kalau opsi yang pertama ini ada di biaya. Nah, anak-anak itu pengen kuliah tapi situasi tidak mendukung. Adiknya masih banyak, kemudian keluarganya juga berkecukupan. Akhirnya mungkin dia sebagai anak yang lebih tua dituntut untuk menghasilkan uang lebih awal begitu. Akhirnya disuruh bekerja. Biasanya begitu. Nah, cuman ya kalau SMK itu memang arahnya ke kerja ya, SMK. Kenapa kok dibuat SMA sama SMK? Itu karena memang sudah dikerucutkan ke sana. Kalau SMK itu arahnya ke kerja, SMA arahnya ke sekolah lanjutan. Tapi di sini Bu Mita tekankan, anak-anak yang pengen kuliah, kita tidak akan membatasi atau menghalangi. Kita tetap akan memfasilitasi sebisa mungkin.
yang pengen kuliah. Karena itu tergantung yang menjalani, mau kerja, mau kuliah, mau apalah, itu tergantung yang menjalani. Gitu. Nah, kembali lagi ke masalah biaya kuliah tadi ya. Nah, pemerintah pun sudah menyediakan yang namanya dulu bidik misi, sekarang namanya KIP kuliah. Jadi ini diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki potensi akademik serta memiliki prestasi, pengen kuliah tapi terkendala biaya. Nah, sasarannya diperuntukkan untuk yang berprestasi dan kurang mampu. Itu ada yang namanya KIP kuliah. Nah, jadi begini, nanti ketika sampean lulus, itu pertama konsultasikan dengan keluarga. Keluarga pengennya gimana, terus sampean pengennya gimana. Nah, terus kalau sudah ada titik temu, nanti dicarilah jalannya. Bentar, ini ada yang mau masuk, tak admit dulu. Tadi kuliah ya. Kita lanjut ke opsi yang kedua. Kerja. Yang swasta dulu. Plusnya dulu, kalau bekerja plusnya adalah bisa menghasilkan uang lebih awal, wes kuwi. Plusnya itu. Minusnya apa? Minusnya kalau kamu lulus langsung bekerja, main oriented-nya ya itu gitu, mencari uang gitu. Kalau sudah bekerja, sudah dapat uang, itu misalkan mau sinau meneh kok arep kuliah meneh ku saras-sarasen. Biasanya ngono. Itu minusnya kalau bekerja. Plusnya yaitu lebih awal menghasilkan uang. Tadi ada dua toh, swasta sama wira swasta. Swasta itu ikut orang. Misalnya kerja di Denso, Astra, terus Daihatsu, perusahaan-perusahaan ngono kuwi, itu swasta. Atau ikut toko itu juga swasta. Pokoknya ikut orang itu swasta. Ikut orang atau ikut perusahaan itu swasta. Sak dhuwur-dhuwure jabatanmu, nek jenenge melu, kuwi ya tetep buruh. Kayak aku ngene iki. Bagaimanapun saya juga buruhnya negara. Gitu. Paham ya? Swasta, masuk kowe ning semen, jabatanmu supervisor, ya tetep sampean kuwi buruh semen. Kuwi nek swasta. Paham? Sampai di sini. Nah, yang kedua wira swasta. Wira swasta itu dia menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Saelek-eleke penggaweanmu, nek wira swasta, kuwi tetep bos. Mas ya sampean buka warung kopi ning pinggir dalan, gur bondo, gerobak, ambekan panci, ambekan kompor, kasarane. Tapi orang sing merintah. Iku wira swasta. Masih sampean gur dodolan pulsa lah munggo ngono, buka konter kecil-kecilan itu tetep sampean bos, ora ono sing merintah. Atau sekarang kan prospek itu jauh lebih luas dan variatif ya. Sekarang sudah usumnya internet. Jadi the meeting will end 10 menit. Oke. Sudah usumnya internet, jadi pekerjaan itu akan jauh lebih mudah. Kalau pengen jualan, kita ada fasilitas online, itu jauh lebih luas pasarnya. Oke, itu antara swasta dan wira swasta. Sekarang temukan passionmu, kamu pengen wira swasta atau pengen swasta. Kalau misalkan orientasinya adalah penghasilan yang banyak, mungkin ya jalan cepatnya ya swasta aja, ikut orang, ikut perusahaan. Melok sediluk, gajinya gede. Tapi kalau orientasinya adalah kepuasan, kebanggaan, pengen merintis sesuatu dari awal, yang mana nanti ketika itu sudah menjadi sesuatu yang istimewa, benar-benar kita itu merasa bangga, ya wira swasta. Itu. Jadi sekecil apapun hasilnya itu menghasilkan kebanggaan yang besar. Karena kita rintis-rintis sendiri, kita buat-buat sendiri, kita kembangkan sendiri, ngono.
Jadi tanyakan passionmu yang mana. Nah, itu kembali ke orangnya masing-masing. Ini nanti kalau misalkan, kan ini Zoom-nya gratisan ya, nanti akan mati otomatis, kalian langsung join ulang. Gitu ya. Wes, lanjut. Ke opsi ketiga yaitu mengikuti pelatihan atau kursus. Ini itu mungkin begini. Untuk mereka yang setelah lulus iki arep kuliah yo awang-awangen, ora pate ono biaya, arep mergawe merasa skillnya belum cukup. Ini mungkin bisa ambil opsi ini. Kalau yang di Tuban itu ada BLKI itu ya, itu biasanya anak-anak ke sana. Kalau pengen menambah skillnya ke BLKI itu nanti ada sertifikatnya. Kadang juga kepake untuk melamar kerja. Dan yang paling penting, kamu akan menambah skill di situ. Karena di situ kamu diajarin benar-benar pokoknya praktek nyata. Atau mungkin yang perempuan-perempuan bisa kursus make up, bisa kursus jahit, bisa kursus apalah gitu, potong rambut apa terserah lah. Kan kita itu nggak harus lulusan listrik bekerja di bidang listrik, itu sebenarnya nggak harus seperti itu. Lulusan mesin harus pokoknya berhubungan dengan mesin, ya nggak harus seperti itu. Tergantung passionnya kita. Passion itu apa toh? Passion itu apa? Ada yang bisa jawab? Pipeh, passion itu apa? Passion itu keahlian yang kita bisa. Oke. Ada yang mau menambahkan? Saya. Passion itu apa toh? Kayak. Passion itu apa? Ayo googling. Passion itu apa? Passion kayak itu, Bu. Passion itu lebih ke visi lah, visimu dalam menjalani sesuatu. Gitu ya, minat, visi, keinginan. Berarti orang itu tadi visimu dalam menjalani sesuatu. Itu namanya passion. Ini ada yang mau ngomong lagi. Jadi gak apa-apa, kayak misalnya lulus SMK, misal sampean kursus make up rias misalnya, sing cewek-cewek ini. Sampean kursus rias, SMK listrik, setelah itu kalau memang kamu jadi istimewa di perhiasan, gimana sampean terus buka jasa ngono kuwi rias manten ngono kuwi loh. Ya boleh banget gitu loh. Pokoknya kembangkan inimu tuh seluas-luasnya. Cek. Kedengeran suaranya? Itu. Yang laki-laki juga begitu. Jadinya wis pokoknya ojo isin-isin lah. Misalnya lulusan SMK pengen ngerintis ternak bebek misalnya. Ya ora apa-apa kalau memang situasi mendukung, kemudian memang kamu sukanya di situ dan kamu memang yakin akan menjadi sesuatu yang istimewa. Ora usah bingung dinyinyiri wong. Lulusan listrik mau wae sobo kandang ewangi mbokne ngurusi bebek. Ora rasa isin nyinyiri wong iku wis ora ono enteke. Tuh. 3 kursus ya. Keempat adalah kehidupan berumah tangga atau menikah. Apakah nggak boleh lulusan SMK langsung menikah? Ya boleh. Sing nggak oleh iku nyelengi sik. Ya. Ya Ki ya. Ki. Ya, Bu. Ngono. Sing ora oleh iku nyelengi sik, Pipeh, rungokno iki, Peh. Ngono ya mengenges wae. Ya mil ya. Nancy tambah ngeklek wae. Aja celeng-celeng, Nen. Nen, ya sing ora-ora lho, Nen. Nancy. Nen. Ora lho, Ya, pacarmu aja celeng-celeng lho, Nen. Nen jo ngeklek wae, Nen. Nancy jago lilin. Nancy iki mrawasno, Nancy. Nen.
Nancy. Goblok. Ya Rob ya, Mak Rob. Nanti gak direstui, Bu. Mak Rob paham. Enggak tahu. Ngono. G. Ya Ustadz Nuril ya. Kandhane iku kancamu joleh celeng-celeng Ustadz Nuril. Siap, Bu. Siap. Jadi gitu. Saya ulang tadi ya. Pertama, opsinya adalah ke sekolah lanjutan. Kedua, opsinya adalah bekerja. Apakah mau swasta atau wira swasta? Monggo. Ketiga, opsinya adalah ikut pelatihan atau kursus. Adalah menikah. Apapun itu, pikirkan matang-matang. Ojo gur melu-melu koncone. Biasanya cacah itu ngono kuwi. Ini gak angel Bu golek kerja. Ora. Oh yang ini gak Pokoknya angel gundul golek kerja. bismillah. Ntar tak mute dulu ya, tak mute dulu. Sedikit lagi, ntar tak mute dulu. Yang penting apapun itu sesuaikan sama kondisimu. Ojo gur melu-melu koncone. Lagi kuliah, ben keren-kerenan. Tak mute dulu ya, say. Ntar ya, tak jelaskan sedikit lagi. Tak mute dulu. Yang penting ojo melu-melu kancane. Kalau memang kamu pengen ke sekolah lanjutan, ya memang kamu punya alasan kuat untuk itu. Kamu pengen kuliah, kamu punya alasan kuat untuk itu. Kamu pengen kerja, entah itu swasta atau wira swasta, kamu punya alasan kuat untuk itu. Gitu. Kamu pengen menikah, ya kamu punya alasan kuat untuk itu. Orang mergo nyelengi ku mang lho ya, aku wetak kayak kentes ya, jodek celeng-celeng ora-ora. Gitu. Pokoknya apapun keputusan kita itu harus disertai oleh alasan yang memang matang, terus disesuaikan dengan kondisi, situasi, didiskusikan dengan orang tua. Misal orang tua pengen kamu kerja, tapi kamu pengen kuliah. Ya nggak apa-apa, florkan ke orang tua. Bu, Bapak, aku pengen kuliah. Aku paham nek adikku isih enek sing perlu dibiayai. Dadine aku mau kon mergawe, tapi aku mergo ini loh. Sampaikan argumenmu kenapa kok kamu pengen kuliah. Itu sampaikan. Oh, jangan khawatir, aku tak golek-golek dhewe. Kalau misalkan kuliah itu kita di kota besar, jangan pikirkan seperti di Tuban cuman sak klupekan ngene iki, guys. Ning kutha gede itu banyak sekali pekerjaan part-time yang bisa memungkinkan untuk kita ambil. Gitu. Ya. Nah, misal sampean pengen mergawe tapi wong tuamu ngongkon kuliah, ya florkan, alasanmu kena opo kok sampean pengen mergawe. Kasih alasan atau argumen yang logis yang bisa diterima oleh orang tua. Mama saya pengen saya nikah. Nah, ya ora apa-apa, menikah ya gak apa-apa. Soalnya aku menghindari zina. Ibu, tapi aku pengen Aku ya pengen kawan peluk. ngono. Dan hindari zina dan. Nah. Ayo, Jadi untuk materi kita hari ini sekiranya cukup sekian. Ada pertanyaan, monggo. Alhamdulillah gak ada. Ada Bu.